Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempersembahkan video materi tentang gagal jantung kongestif. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Andikesa Afifah Sara dengan NIM 24002AF dan yang kedua ada Aprilia Suci Airuzia dengan NIM 24004AF dan yang ketiga ada Muhammad Fadli dengan NIM 24014AF dan yang keempat ada Nelly Agustin dengan NIM 24020AF. Yang kelima ada Juinda Salma dengan NIM 24026AF dan yang terakhir ada Salsal Darmianti dengan NIM 24040 AF. Jantung adalah mesin pemompa paling vital dalam tubuh bekerja tanpa henti. Tugas utamanya sederhana saja, mengirimkan darah bersih yang penuh oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Darah bersih bergerak cepat dari jantung ke organ-organ, otak, otot, dan lain-lain. Sekaligus, jantung juga mengangkut darah kotor yang membawa zat sisa seperti karbon dioksida untuk dibersihkan. Darah kotor bergerak kembali dari organ menuju jantung dan paru-paru. Namun, ada suatu kondisi serius yang disebut dengan gagal jantung kongestif atau CHF. Ini adalah keadaan patologis di mana kekuatan pompa jantung melemah dan tidak mampu lagi bekerja optimal. Akibatnya, kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh tidak terpenuhi, membuat Anda merasa lemah dan mudah lelah. Dan yang lebih penting, karena pompa lemah, darah mulai bertahan atau menumpuk. Penumpukan cairan inilah yang menjadi ciri khas CHF, sering terlihat sebagai pembengkakan di kaki atau cairan di paru-paru. Congestive heart failure dibagi menjadi 3 tipe, yaitu gagal jantung kanan, gagal jantung kiri, dan gagal jantung campuran atau kongestif. Pada gagal jantung kiri disebabkan karena ruang ventrikel atau bilik kiri dari jantung tidak berfungsi dengan baik dan mengakibatkan fungsi bilik kiri tidak berjalan secara optimal. Maka terjadilah peningkatan tekanan pada serambi kiri dan pembuluh darah di sekitarnya. Kondisi ini menciptakan penumpukan cairan di paru-paru. Pada gagal jantung kanan disebabkan karena jantung kesulitan memompa darah ke paru-paru. Akibatnya darah kembali ke pembuluh darah, balik vena hingga menyebabkan penumpukan cairan dan timbullah bendungan paru dan vasokonstriksi perifer yang mengakibatkan penurunan perfusi jaringan. Gagal jantung kanan ditandai dengan adanya edema perifer, asites, dan peningkatan tekanan vena jugularis. Sedangkan pada gagal jantung campuran atau kongestif adalah gabungan dari keduanya. Bentuk sediaan obat gagal jantung kongestif. Yang pertama ada tablet atau kapsul oral. Bentuk sedia yang paling umum mudah digunakan untuk konsumsi harian. Terus ada larutan oral untuk pasien yang kesulitan menelan tablet atau membutuhkan dosis yang lebih fleksibel. Yang ketiga ada injeksi intravena, digunakan dalam kasus darurat atau ketika penyerapan cepat diperlakukan seringkali di rumah sakit. Terakhir ada patch transdermal. Meskipun jarang untuk obat GJK utama, beberapa suplemen atau obat pendukung dapat tersedia dalam bentuk ini. Baik, selanjutnya itu ada penggolongan obat yang terdiri dari yang pertama itu ada diuretik yang untuk mengurangi penumpukan cairan dan pembengkakan. Contoh obatnya furosemid, spironolakton, amilorida. Yang berikut beta blocker untuk memperlambat dan menurunkan daya pompa jantung. Contoh obatnya ada atenolol, propanolol, dan metoprolol. Yang berikut ACE inhibitor. Obat ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban kerja jantung. Contoh obatnya itu ada caltropil, lisinopril, dan ramipril. Yang berikut yaitu angiotensin 2 reseptor blockers atau ARB untuk menghambat peningkatan angiotensin 2
ke reseptornya serta menyempitkan pembuluh darah. Contoh obatnya itu ada losartan, valsartan, dan irbesartan. Penggolongan yang berikut ada glikosida jantung untuk meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung. Contoh obatnya ada digoxin. Yang berikut vasodilator. Vasodilator untuk melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah lebih lancar dan daya pompa jantung lebih ringan. Contoh obatnya ada hidralazin dan isosorbide dinitrat. Yang berikut kontraindikasi. Kapan obat GJK tidak boleh digunakan? Yang pertama, alergi atau hipersensitif obat, gangguan ginjal berat. Yang ketiga, hipotensi berat. Yang keempat, kehamilan dan menyusui. Yang kelima itu ada gangguan elektrolit. Apa efek samping dari obat GJK tersebut? Efek sampingnya itu yang pertama pusing atau hipotensi, kelelahan, gangguan pencernaan, batuk kering, gangguan elektrolit, dan perubahan fungsi ginjal. Yang berikut ada contoh obat patennya. Yang pertama ada Lasix, yang kedua ada Farmadral, yang ketiga ada Triatek, yang keempat ada Vartan, yang kelima ada Vargoxin, dan yang terakhir ada Cedocard. Kontraindikasi. Kapan obat gagal jantung kongestif tidak boleh digunakan? Yang pertama, pada pasien yang alergi atau hipersensitif. Kedua, pasien yang mempunyai gangguan ginjal berat. Ketiga, pasien yang mempunyai riwayat hipotensi berat. Keempat, pasien yang sedang hamil dan menyusui. 5. Pasien yang mengalami gangguan elektrolit. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Gagal jantung kongestif merupakan kondisi ketika jantung tidak mampu memompa darah secara optimal untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh. Gagal jantung dapat terjadi pada jantung kiri, kanan, maupun keduanya, atau campuran, yang masing-masing memiliki risiko komplikasi yang serius. Penanganan gagal jantung dilakukan dengan pemberian obat dalam berbagai bentuk sediaan, seperti tablet oral, larutan oral, injeksi, dan patch, yang termasuk dalam beberapa golongan obat jantung kongestif. Meskipun obat-obatan tersebut bermanfaat dalam memperbaiki fungsi jantung dan mengurangi gejala, penggunaannya harus diperhatikan karena memiliki efek samping serta kontraindikasi tertentu, sehingga perlu pengawasan medis yang tepat.